Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unige Mirella. Nah, kali ini aku bakalan share lanjutan dari video sebelumnya. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar mendapatkan video-video terbaru dari aku. Pada video kali ini, Unige bakalan share apa aja sih tips-tips untuk memilih tempat bersalin yang nyaman. Nah, kalau di video sebelumnya itu tentang tanda-tanda awal kehamilan ya. Nah, setelah itu biasanya kan kita pasti nyari tempat yang nyaman untuk kita kontrol sama melahirkan nantinya. Nah, di sini Unige bakalan share apa aja sih pengalaman-pengalaman kemarin, karena yang namanya kita hamil dan melahirkan itu adalah proses yang intim antara kita dengan anak kita. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar bikin kita nyaman gitu, dan tujuan kita supaya bisa melahirkan secara pervaginam gitu. Yang pertama kali aku lakukan adalah review. Aku cari reviewnya dari orang sekitar atau review dari Google ya. Nah, itu biasanya ada rating kan. Nah, aku cari-cari dari awal. Aku memang mau lahiran di bidan. Ini masalah pilihan aja sih, mau di rumah sakit, di klinik, atau di bidan, itu pilihan masing-masing. Nah, ketika aku cari review, pastikan teman-teman tahu itu yang bakal nanganin orangnya backgroundnya seperti apa. Itu pertama, kita harus tahu track record orang yang akan membantu kita nantinya. Kemudian track record tempat kita, apakah pelayanannya bagus atau tidak. Karena pelayanan yang tidak bagus itu juga berdampak kepada psikis si ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan. Nah, ketika aku cari review, aku menemukan tempat bersalin yang reviewnya nyaris 5. Ternyata emang sebenarnya 5 sih, ada 2 review yang ternyata itu bukan pasien di sana, ya udahlah. Nah, pastikan teman-teman cari review yang memang bagus dan itu membuat kita nyaman ya. Nah, selanjutnya yang aku tanyain adalah fasilitas apa aja sih yang mereka punya, apakah di sana melayani WSG dan berapa kali dilakukannya WSG. Kemudian fasilitasnya apakah mereka terintegrasi dengan rumah sakit terdekat. Iya, kalau ketika aku milih-milih di bidan, berarti aku harus nyari ini berapa jarak sih dengan rumah sakit, karena kita kan nggak tahu nih apa yang bakal terjadi selama proses persalinan nanti. Ya udah, antisipasi. Kemudian peralatan medis mereka lengkap nggak, seperti kayak tabung oksigen, terus infusnya gimana, terus ruangan bersalinnya seperti apa. Nah, itu teman-teman, waktu itu aku bikin checklist. Jadi oke, ini masuk dalam kategori standar aku. Ya udah, berarti kan masuk, ya wes. Oke, kemudian nah, setelah mendapatkan fasilitasnya apa, aku menanyakan apakah bidannya itu pronormal atau persalinan pervaginam. Nah, ini wajib kita ketahui karena banyak kasus yang aku temui dari teman-teman yang harusnya bisa normal, pas hari H jadinya sesar gitu. Itu tuh kita masih bisa minimalisir ya. Nah, caranya gimana? Coba minta data mereka berapa persen dari persalinan, taruhlah di tahun itu, kayak aku kan lahiran 2021 ya, sekitar 3 bulan lalu. Berapa persen sih dalam 2 tahun atau 3 tahun terakhir mereka yang akhirnya berujung dengan sesar, dan tanya kenapa. Nah, ini teman-teman berhak kok nanya gitu, karena inti dari melahirkan itu adalah kenyamanan ibunya. Jangan sampai nanti teman-teman udah mempersiapkan diri, ternyata pas di hari H tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak apa-apa kita nyari tempat persalinan yang A, B, C, D, nggak apa-apa, karena kita butuh kenyamanan. Ingat ya teman-teman, kita butuh kenyamanan selama proses melahirkan. Hal selanjutnya aku tanyakan adalah bagaimana jika di hari yang sama itu ada 2 orang yang akan bersalin, karena kan aku lahirannya di bidan ya. Nah, ternyata pas aku tanya, di sana sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi, mereka punya bidan yang standby sama perawat pembantu yang akan membantu persalinan nanti. Jadi ya so far aman. Nah, ini butuh ya, karena nanti ketika kita persalinan, kita jangan sampai ini bidannya di mana gitu, kita di mana, akhirnya ngos-ngosan kan gitu. Hal selanjutnya yang teman tanyakan adalah apakah suami boleh menemani selama proses persalinan. Nah, ternyata ada beberapa teman aku ketika proses persalinan suaminya nggak boleh nemanin gitu lah. Ya, kalau di tempat aku kemarin, suami malah diwajibkan ada selama prosesi persalinan. Kenapa? Itu membentuk bonding dan agar si suami juga tahu loh, ini loh perjuangan istri kamu selama melahirkan. Nah, jujur sih kalau bagi aku sendiri, kehadiran suami itu benar-benar jadi support system ketika kontraksi atau gelombang cinta itu datang. Nah, ini di sini teman-teman punya choice sih, sebaiknya ada suami mendampingi selagi suaminya ada di tempat yang sama. Selanjutnya yang teman-teman tanyakan adalah apakah boleh pop selama ngeden. Nah, kedengarannya menjijikan ya, tapi pada kenyataannya
Setelah aku tanya ke bidan dan beberapa teman yang perawat dan dokter, itu suatu hal yang wajar loh ketika kita keluar pup saat prosesi kontraksi datang. Nah, sebagian tempat itu marah loh ketika calon ibu pup, katanya kok nggak bisa nahan. Nah, ternyata ketika kita pengen pup atau memang keluar pupnya itu adalah mengindikasikan kita ngeden dengan cara yang benar. Nah, banyak di lapangan yang aku temui dari teman-teman cerita itu dimarahin loh ketika dia pup gitu. Nah, kita kan nggak bisa menahan atau mengendalikan keluar atau enggaknya pup ya. Nah, di sini teman-teman tolong banget tanyain bagi mereka pandangannya pup saat melahirkan, prosesi melahirkan itu suatu hal yang wajar atau tidak. Kalau dia bilang tidak, aku sarankan cari provider yang lain, karena itu prosesnya udah dikit lagi nih kita melahirkan. Jangan sampai si ibu nanti malah stres gara-gara dimarahin sama providernya gara-gara pup. Hal selanjutnya yang teman-teman bisa tanyakan adalah apakah mereka support untuk IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, di tempat aku ternyata mereka sangat support untuk IMD agar ASI si ibu tetap cepat keluar dan agar ada bonding antara ibu dengan anak setelah pasca persalinan. Ada juga di beberapa tempat ternyata anak setelah persalinan langsung dibawa ke boxnya dimandiin. Nah, kalau aku waktu itu 1 jam anak sama aku, kemudian setelah beberapa selesai IMD anaknya baru dimandikan. Hal yang tidak kalah penting ditanyakan adalah apakah di tempat persalinan nanti si ibu bebas menentukan posisi yang nyaman bagi mereka. Pada kenyataannya beberapa teman-teman aku itu ada yang dibilang posisinya harus kayak gini loh, nggak boleh seperti itu. Nah, sedangkan dari yang aku rasakan yang dibutuhkan seorang ibu ketika akan melahirkan adalah posisi nyaman. Nah, aku diberikan kebebasan, aku mau ke kanan, ke kiri, mau jongkok, mau tiduran, terserah. Nah, kalau untuk kasus aku kemarin itu sebenarnya jika ingin persalinan cepat itu posisinya miring ke sebelah kiri. Cuman rasa sakitnya itu berkali lipat. Ya udah, berarti kan aku diberikan choice. Ya, aku milih yang disarankan oleh si bidannya, si ibu bidannya ya. Ya udah aku miring ke kiri, emang benar sih kontraksinya gelombang cinta makin cepat. Tapi setelah itu, ya udah aku kembali lagi ke posisi nyaman aku, relax dan tetap ya aku menjaga emosional aku tetap stabil dan itu tuh sangat membantu sekali. Jangan sampai ketika teman-teman ngeden, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gini, yang ada teman-teman makin stres. Yang terakhir adalah apakah ada staff atau bidan yang standby setelah proses persalinan. Aku waktu itu 2 orang tak standby sih, bidan sama perawat jaganya. Ya udah, jadi di situ selama aku persalinan 2 hari di sana, aku didampingin, mau aku ke kamar mandi, aku mau ganti baju, mau gendong anak aku benar-benar dibantu gitu, nggak dilepasin sendiri. Cuman habis itu kita diarahkan sampai di rumah, harus yang ini lakukan ya bu ya, harus seperti ini seperti itu. Dan menurut aku tuh sangat ngebantu sekali, terutama bagi teman-teman yang pertama kali melahirkan. Teman-teman, itu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.